Perkenalkan, nama saya Jessica Salsalimia Buru Sembiring dengan NIM 210306062 dari jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi seputaran enzim. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian enzim dan karakteristik enzim. Enzim adalah senyawa atau zat kimia di dalam tubuh makhluk hidup yang dibutuhkan untuk mempercepat jalannya reaksi, sehingga biasa juga dikenal sebagai biokatalisator. Di mana enzim itu terdiri dari dua teori. Yang pertama itu teori kunci gembok. Ini merupakan enzimnya dan ini merupakan pengikat substratnya. Untuk sisi aktif enzimnya itu berada di tengah. Nah, yang kedua itu ada teori induksi. Nah, ini ada sisi aktif enzimnya yang berada di tengah, yang berbentuk seperti C ini merupakan enzim, dan yang ini adalah substratnya. Ada klasifikasi enzim secara internasional. Yang pertama itu ada oksidoreduktase, di mana dia mengkatalisis reaksi oksidase menjadi reduksi. Contohnya itu ada alkohol, NAD, dan oksidoreduktase atau dehidrogenase alkohol dan dehidrogenase, di mana dia mengkatalisis oksidasi alkohol menjadi aldehid. Ini contohnya di gambar pertama. Ini rangkaian strukturnya. Di sini ada alkohol plus NAD plus dari oksidoreduktase sendiri. Selanjutnya itu ada transferase. Nah, enzim ini berfungsi untuk memindahkan gugus fungsional antara donor dan aseptor. Gugus amino, asil, fosfat, satu karbon, dan glikosil, di mana merupakan separuh bagian yang dipindahkan aminotransferase atau transaminase, memindahkan gugus amino dari satu asam amino ke asam keto penerima. Nah, contohnya itu dapat kita lihat pada gambar ini. Di nomor 2, ini adalah rangkaian strukturnya. Yang ketiga itu ada hidrolase. Nah, hidrolase ini adalah kelompok-kelompok enzim. Ini dapat dianggap sebagai kelompok khusus dari transferase, di mana gugus donor itu dipindahkan ke air. Reaksinya secara umum termasuk pemutusan hidrolitik ikatan CO, CN, OP, dan CS. Pemutusan ikatan peptida merupakan contoh yang bagus untuk reaksi ini. Nah, ini adalah contohnya. HOOC, HRNH, dan CO itu merupakan karboksi peptidase. Dan di sini ada menghasilkan aminopeptidase, dan ini adalah rangkaiannya. Selanjutnya itu ada liase. Nah, ini adalah struktur gambarnya. Lalu ada isomerase. Nah, untuk isomerase ini reaksi isomer optik dan oksidasi reduksi intramolekuler. Nah, di sini contohnya itu ada ribolusa 5-fosfat itu menghasilkan silusa 5-fosfat. Lalu di sini ada ligase, yaitu reaksi penggabungan dua molekul. Contohnya itu glumat plus ATP plus NH4 plus menghasilkan glutamin plus ADP dan plus P anorganik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat enzim. Yang pertama itu ada selektif. Nah, selektif ini enzimnya bersifat selektif karena hanya dapat bekerja pada substrat tertentu. Namun selain substratnya, enzim dapat juga berkaitan dengan zat penghambat atau inhibitor. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di mana teori enzim itu ada dua, yaitu teori kunci gembok dan teori dari induksi, di mana si substratnya ini akan menyatu dengan enzimnya untuk menjalankan kerja enzim tersebut. Beda di teori induksi ini di mana substratnya ini akan
mengikuti bentuk si enzim. Nah, lalu itu ada spesifik. Enzim bersifat spesifik karena enzim hanya dapat mengkatalisis reaksi tertentu. Dapat dikatakan satu jenis enzim itu bekerja untuk satu jenis reaksi saja. Yang ketiga itu ada efisien. Dengan adanya enzim yang bersifat sebagai katalis, yang artinya energi aktivasi suatu reaksi dapat diturunkan. Efisiensi tersebut memudahkan reaksi dan menghemat energi yang dibutuhkan untuk memulai reaksi. Yang keempat itu enzim sebagai protein. Nah, karena terbuat dari protein, enzim juga memiliki sifat seperti protein. Contohnya, enzim akan kehilangan aktivitas jika pH terlalu asam atau basa kuat. Nah, enzim juga akan bekerja pada suhu optimal saja. Lalu yang kelima, enzim dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim adalah suhu, pH, aktivator atau pengaktif, dan inhibitor atau penghambat. Serta konsentrasi substrat, panas yang terlalu tinggi akan membuat enzim terdenaturasi sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Lalu ada enzim yang bekerja secara bolak-balik. Nah, enzim ini dapat bekerja secara bolak-balik yang artinya enzim dapat mengubah suatu senyawa menjadi senyawa lain, bahkan dapat menguraikan senyawa. Yang ketujuh itu bekerja di dalam dan di luar sel. Enzim itu dapat bekerja di dalam maupun di luar sel meskipun jumlahnya itu tidak terlalu banyak. Enzim tetap memiliki pengaruh yang cukup tinggi dalam proses kerja suatu sel. Lalu ada bekerjanya dengan bantuan zat non-protein. Nah, umumnya kerja enzim itu kan dibantu oleh zat non-protein tambahan lainnya seperti ion anorganik. Lalu ada enzim yang diperlukan dalam jumlah sedikit. Nah, sesuai dengan fungsinya sebagai katalisator, enzim itu diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Yang ke-10 itu tidak ikut bereaksi. Enzim hanya mengubah kecepatan proses reaksi, tetapi tidak ikut bereaksi. Artinya, enzim itu tidak mempengaruhi keseimbangan reaksi yang sedang terjadi dan tidak mengubah produk akhir yang dibentuk. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana katalisator ini melakukan prosesnya dalam bekerja. Terlebih dahulu, katalis adalah suatu zat yang mempercepat laju reaksi kimia pada suhu tertentu tanpa mengalami perubahan atau terpakai oleh reaksi itu sendiri. Suatu katalis berperan dalam reaksi, tapi bukan sebagai pereaksi ataupun produk. Nah, katalis ini memungkinkan reaksi berlangsung lebih cepat atau memungkinkan reaksi pada suhu lebih rendah akibat perubahan yang dipicunya terhadap reaksi. Katalis ini akan menyediakan suatu jalur pilihan dengan energi aktivasi yang lebih rendah. Katalis mengurangi energi yang dibutuhkan untuk berlangsungnya reaksi. Katalis itu dapat dibedakan ke dalam dua golongan utama. Yang pertama itu katalis homogen dan katalis heterogen. Katalis heterogen adalah katalis yang ada dalam fase berbeda dengan pereaksi dalam reaksi yang dikatalisisnya. Sedangkan katalisis homogen itu berada dalam fase yang sama. Satu contoh sederhana untuk katalisis heterogen yaitu bahwa katalis ini menyediakan suatu permukaan di mana reaksi-reaksi atau substrat untuk sementara terjerap. Nah, ikatan dalam substrat menjadi lemah sedemikian sehingga memadai terbentuknya produk baru. Nah, selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Karena enzim tidak dikonsumsi dalam reaksi yang dikatalisasi dan dapat digunakan berulang-ulang, hanya diperlukan sedikit sekali enzim untuk mengkatalisasi suatu reaksi. Nah, molekul enzim gas dapat mengkonversi 1000 molekul substrat per detik. Laju reaksi enzimatik meningkat dengan meningkatnya konsentrasi substrat mencapai kecepatan maksimum ketika semua lokasi aktif molekul enzim terlibat. Nah, enzim kemudian dikatakan jenuh laju reaksi ditentukan oleh kecepatan di mana situs aktif dapat mengubah substrat menjadi produk. Aktivitas enzim dapat dihambat dengan berbagai cara. Kompetitif penghambatan terjadi ketika molekul yang sangat mirip dengan molekul substrat berikatan dengan situs aktif dan mencegah pengikatan substrat yang sebenarnya. Contohnya itu pada gambar ini yang sebelumnya. Ini ya. Kita ambil dalam contoh teori induksi. Kita ambil contoh dari teori kunci gembok. Nah, saat substratnya ini akan digantikan dengan substrat lain, maka proses bekerja enzim itu terjadi tetapi benar-benar sangat lambat.
Nah, penisilin misalnya adalah inhibitor kompetitif yang menghambat situs aktif enzim banyak bakteri yang digunakan itu untuk membangun dinding sel mereka. Nah, penghambatan non-kompetitif terjadi ketika inhibitor berikatan dengan enzim di lokasi selain situs aktifnya. Nah, telah dijelaskan tadi sebelumnya di sini, di mana penghambatan non-kompetitif itu terjadi ketika inhibitor berikatan dengan enzim di lokasi selain situs aktifnya. Nah, si inhibitor ini berikatan dengan enzim yang di lokasi selain situs aktifnya. Nah, bagaimana sih dapat terjadinya feedback inhibition itu? Nah, aktivitas enzim itu dapat terhambat karena adanya molekul inhibitor tadi. Ada dua bentuk inhibitor enzim, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Inhibitor kompetitif ini bersaing dengan substrat untuk menempati sisi aktif enzim, sehingga enzim tidak dapat menghasilkan kompleks substrat enzim. Adapun inhibitor non-kompetitif ini akan menempel pada sisi aktif enzim, sehingga menyebabkan substrat ini tidak dapat menempel. Nah, inhibitor kompetitif ini hanya memengaruhi laju awal reaksi biokimia dan bersifat sementara. Namun, inhibitor non-kompetitif ini memperlambat keseluruhan laju reaksi biokimia. Inhibitor yang dianggap merugikan reaksi biokimia dapat ditangani dengan menambahkan lebih banyak lagi substrat. Nah, baik, sekian video saya mengenai enzim. Jika ada salah kata, saya meminta maaf. Terima kasih.